Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kita luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekali lagi kita dipertemukan dalam platform online pada hari ini, dan mungkin situasi ini akan berterusan sehingga keadaan khususnya di Kota Kinabalu ini benar-benar menjadi pulih ataupun sekurang-kurangnya berstatus zona hijau. Jadi saya harap jemaat-jemaat semua boleh memahami segala keterbatasan yang kita ada pada hari ini. Sudah cukup lama kan kita berada dalam situasi ini di mana kita menggunakan platform online sebagai cara untuk kita beribadah setiap minggu. Tidak dinafikan, mungkin ada juga yang sudah rindu untuk beribadah bersama-sama dalam ruangan gereja. Ada juga yang rindu untuk bersekutu bersama-sama, jumpa teman-teman dalam ruangan gereja. Yang juga termasuk saya. Tapi saya harap kita boleh bersabar untuk seketika lagi, dan marilah kita tetap ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk membantu menghalang penyebaran virus ini dengan lebih teruk lagi. Saya mohon kerjasama jemaat-jemaat untuk hal ini. Tapi kita masih lagi boleh bersyukur karena pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan pada hari ini juga ada kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dan teks pada hari ini dipetik daripada Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampailah ayat yang ke-29. Dan tema pada hari ini ialah iman sebagai dasar tindakan. Saya akan bacakan teks pada hari ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan seperti kebiasaannya saya juga harapkan bahwa kamu membuka Alkitab kamu untuk membaca bersama-sama dengan saya, supaya ketika saya membacakan kepada kamu, kamu juga boleh membaca secara pribadi. Ada dua input yang berbeza, dan itu merupakan satu kelebihan yang kamu boleh miliki pada hari ini. Mari saya bacakan. Ibrani 11 ayat 23 sampailah ayat 29. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan mempercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan teks pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami tahu ada keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan, tetapi kami mohon Tuhan bantu kami supaya apa yang kami dengar pada hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi satu dasar yang menguatkan kehidupan kami, satu pegangan yang kami boleh bawa dalam perjalanan iman kami. Kesemua ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sewaktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini dan saya ingin mencari ilustrasi yang sesuai untuk menerangkan poin saya teringat akan satu peristiwa yang berlaku beberapa tahun lalu. Pada waktu itu saya masih bersekolah dalam tingkatan 6. Dan peristiwa ini seperti ini. Sewaktu kami berada dalam kelas geografi, salah seorang kawan saya mengangkat tangan dan mengatakan kepada Cigo, "Cigo, saya ngantuk kok, boleh saya tidur kah?" Dan Cigo itu yang sedang kusyuk mengajar pada waktu itu menoleh ke belakang dan dengan selamba mengatakan, "Kenapa tanya? Tidur saja bah kalau ngantuk. Tiada penadol yang boleh tolong kamu pun kalau kamu ngantuk. Tidurlah 10 menit. 10 menit saja. Kalau lebih daripada 10 menit mungkin panas matahari di luar itu boleh bantu kamu untuk bangun." Dan Cigo ini mengatakan dalam bentuk gurauan. Tapi setelah memikirkan kembali respon Cigo itu pada waktu itu, Cigo saya pada waktu itu, saya kagum dengan respon Cigo saya. Kenapa? Karena
Cikgu saya percaya bahwa tidak ada penyelesaian lain bagi ngantuk selain daripada tidur. Justru cikgu saya meminta kawan saya untuk tidur selama 10 menit. Dan benar, kawan saya dibenarkan untuk tidur di dalam kelas selama 10 menit. Apabila 10 menit tamat, dia dibangunkan oleh kawan saya yang lain yang duduk di sebelahnya pada waktu itu, karena itu merupakan amanat yang telah cikgu itu berikan kepada kawan yang duduk sebelahnya. Tapi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat perkara ini memberikan gambaran bahwa respon kita kepada sesuatu hal didasari oleh apa yang kita percaya merupakan respon yang terbaik. Tidur merupakan respon yang terbaik di dalam hal ngantuk, karena tidak ada penyelesaian yang lain bagi hal ngantuk selain daripada tidur. Benar, tidak ada Panadol yang dapat membantu kamu untuk menghilangkan rasa ngantuk, karena tidur merupakan keperluan yang tidak dapat dielakkan. Contoh lain ialah di musim COVID ini kita diberikan SOP oleh kerajaan untuk kita patuhi, seperti penjarakan sosial, memakai hand sanitizer, memakai mask dan sebagainya. Kenapa? Karena kita semua tahu, kerajaan tahu bahwa vaksin bagi virus ini belum ditemui. Oleh itu, karena kerajaan percaya bahwa hanya dengan langkah pencegahan boleh membantu kita untuk menghalang penyebaran virus ini. Dalam arti kata lain, pengeluaran SOP dan pematuhan kepada SOP yang telah dikeluarkan adalah langkah yang terbaik, dipercayai merupakan respon yang terbaik pada waktu ini. Seperti mana kita menginginkan kemerdekaan penuh daripada virus ini, di Malaysia, kerajaan juga menginginkan perkara yang sama. Kita semua menginginkan hal yang sama. Karena kehidupan kita telah dirampas, kehidupan kita yang normal telah dirampas dan digantikan dengan normal yang baru, yang saya percaya tidak semua selesa dengan normal yang baru yang ada pada hari ini. Betul? Jadi marilah kita bersama-sama bekerja sama untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Amin. Secara ringkasnya, apa yang kita percaya akan mendasari tindakan kita ataupun respon kita. Dan pada hari ini kita akan menyelidiki apakah kepercayaan itu iman yang mendasari kehidupan kita sehari-hari, iman yang mendasari tindakan kita sehari-hari di dalam hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Penulis surat Ibrani yang di sini kita tidak tahu siapa, tetapi apa yang pasti ialah dia merupakan salah seorang rekan sepelayanan rasul-rasul yang lain. Dia menulis demikian: Musa yang karena imannya menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Kenapa? Kenapa Musa menolak? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-25. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali siapakah Musa ini. Dan jika kamu ingin tahu dengan lebih lanjut mengenai hal ini, kamu boleh lihat dalam Keluaran yang pertama dan yang kedua. Di sana kamu boleh melihatnya. Siapakah Musa? Musa merupakan seorang anak daripada keturunan Lewi yang lahir sewaktu Firaun yang memerintah pada waktu itu sudah tidak mengenal Yusuf. Dan Firaun bertindak dengan sangat kejam dengan menindas orang-orang Ibrani yang ada di Mesir. Karena takut akan pertambahan jumlah orang Ibrani pada waktu itu, Firaun mengarahkan supaya semua bayi lelaki harus dibunuh dan hanya bayi perempuan saja yang dibenarkan hidup. Tapi seperti apa yang kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, Musa disembunyikan dan dibiarkan selamat, walaupun ibu bapaknya pada waktu itu sadar bahwa ini melanggar perintah daripada raja mereka. Karena iman. Ketika ibunya sudah tidak mampu menyembunyikan bayi Musa pada waktu itu, mungkin karena pemeriksaan yang sangat kerap berlaku oleh askar-askar Mesir memeriksa di setiap rumah orang Yahudi sama ada mereka mempunyai bayi lelaki atau tidak, akhirnya ibu Musa mengambil keputusan untuk menyimpan Musa di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Tetapi atas ketentuan Tuhan, putri Firaun yang pada waktu itu sedang mandi bersama dayang-dayangnya melihat peti yang dihanyutkan itu.
yang Musa berada dalam peti itu. Dan apa yang berlaku ialah putri Firaun itu menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu dan membawanya kepada dia. Dan mereka melihat seorang bayi di dalam peti itu, yaitu Musa sendiri. Setelah itu putri Firaun menyuruh supaya bayi itu diasuh. Dan apabila dia menjadi dewasa, dia diangkat menjadi anak kepada putri Firaun. Dan Musa adalah nama yang diberikan oleh putri Firaun itu kepada Musa, yang bermaksud karena aku telah menariknya dari air. Kita tidak tahu bagaimana Musa dibesarkan, tetapi apa yang pasti Musa sentiasa tahu bahwa dia bukanlah orang Mesir, tapi dia adalah orang Ibrani. Nah, seperti apa yang ditulis di dalam surat Ibrani yang telah kita baca sebentar tadi, karena iman Musa menolak untuk disebut sebagai anak putri Firaun, karena Musa lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara. Nah, mari kita berpikir sejenak. Bayangkan sebagai anak putri Firaun, berapa banyak nikmat dunia yang tersedia di hadapan Musa yang dia boleh nikmati. Dengan segala kekayaan Mesir pada waktu itu, saya yakin apa sahaja yang ingin dinikmati Musa, dia pasti dapat. Dia pasti dapat memuaskan nafsu dia. Tetapi Musa memilih untuk sengsara bersama dengan umat Allah, berbanding menikmati kesenangan dosa. Ada 3 perkara yang sering dicari oleh manusia: money, sex, power. Duit, seks, kuasa. Dan semua ini Musa mampu miliki. Tapi seperti apa yang kita telah ketahui, Alkitab mengajar kita bahwa kesemua nikmat-nikmat ini hanyalah bersifat sementara. Dan yang paling menyedihkan ialah apabila kita memperhambakan diri kita untuk mencari ketiga hal ini: money, sex, power. Nah, seperti kata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang daripada iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tujuan kita untuk mendapat uang ialah untuk bergembira, bersuka cita, untuk happy. Tetapi ada orang yang disebabkan oleh uang, bukan nikmat yang dia perolehi, tetapi kesengsaraan, duka, dan penderitaan. Saya tahu ini mungkin berbunyi sedikit negatif bagi kamu, tapi jangan salah paham maksud saya. Money, sex, dan power masih boleh dinikmati oleh orang Kristen. Bahkan di dalam ketiga hal ini kita dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan fokus kepada hal ini mungkin topik di waktu akan datang. Di dalam konteks topik kita pada hari ini pula, iman adalah dasar tindakan. Nah, Alkitab memberikan pengetahuan tentang apa yang kita percaya, yaitu memberikan pengetahuan mengenai Allah yang telah datang di dunia, menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Sebagai manusia yang tidak berdosa, Yesus menderita dan mati bagi pihak kita untuk menanggung semua hukuman daripada Allah bagi pihak kita. Yesus juga bangkit daripada kematian dan membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa ke atasnya. Dan atas kebangkitannya, iman kita berdiri dengan teguh. Saya tahu saya sering mengulang kenyataan ini, tetapi ini merupakan salah satu bahagian yang sangat terpenting di dalam pemahaman kita akan keselamatan kita, pemahaman kita akan Tuhan. Karena Tuhan Yesus benar, kita juga dibenarkan. Karena Yesus hidup, kita juga hidup. Nah, selain daripada memberi pengetahuan mengenai Yesus, Alkitab juga memberikan kita panduan bagaimana kita harus hidup layaknya seorang Kristen, yaitu panduan moral dan etika seorang Kristen. Sekali lagi, jangan salah paham, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita merupakan satu ekspresi bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan,
panduan etika dan moral di dalam Alkitab bukanlah menjadi satu sandungan bagi kita, tapi menjadi sukacita kepada kita. Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab memberi keyakinan bahwa apa yang kita selama ini lakukan ada tertulis di dalam Alkitab. Apa maksud saya? Jika kamu pernah memberikan orang lapar makan di dalam kehidupan kamu, Alkitab juga mengajarkan demikian. Jika kamu pernah mengorbankan kepentingan kamu demi kepentingan orang lain, Alkitab juga mengajar kita demikian. Jika kamu pernah mengungkapkan kata damai atau kamu yang dahulu mengatakan I am sorry kepada saudara kamu yang lain, Alkitab juga mengatakan bahwa saling mengampuni. Mungkin semua ini kamu pernah lakukan dalam kehidupan kamu tanpa mengetahui bahwa semua hal ini ada tertulis dalam Alkitab. Tapi persoalan saya ialah, bukankah apabila kamu mengetahui semua tindakan kebaikan yang tertulis dalam Alkitab ini merupakan tindakan yang selama ini kamu lakukan? Bukankah sangat besar sukacita kita apabila semua perbuatan baik yang kita lakukan selama ini tertulis di dalam Alkitab? Mungkin kamu bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu berlaku? Karena Roh Kudus yang di dalam hati kamu memimpin kamu untuk melakukan kebaikan, memimpin kamu untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena kita diciptakan untuk perbuatan yang baik. Dan Roh Kudus yang sama juga akan memimpin kamu akan pengetahuan tentang Kristus dengan lebih dalam lagi, membina hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sangat penting untuk kita mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan ada ketika anak akan melakukan kesalahan, ada ketika anak akan menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh ayahnya, dan hasilnya ialah hukuman. Tapi hukuman bukanlah yang membinasakan, tetapi membentuk pribadi, membentuk karakter yang menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, posisi kita sebagai anak Tuhan tidak berubah, tapi karakter kita dibentuk layaknya seperti mana seorang Bapa inginkan anaknya berjaya, hidupnya damai dan sejahtera sepanjang hayatnya. Kita adalah terang dan garam dunia yang sentiasa memberikan terang kepada kegelapan dan memberikan rasa kepada yang tawar. Satu saat, orang di sekeliling kamu pasti akan bertanya, mengapa kamu berbeza dengan yang lain? Mengapa kamu bertindak berbeza dengan yang lain? Dan kamu boleh menjawab, saya lakukan apa yang saya percaya Bapa saya di surga inginkan saya lakukan. Ada dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sama manusia seperti mana kamu mengasihi dirimu sendiri. Iman adalah dasar tindakan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab merupakan sesuatu yang sangat berharga yang kita boleh kaji, kita boleh singkap untuk kita mengetahui mengenai Tuhan, tentang apa yang kita percaya, dan firman-Nya dan ajaran-Nya yang membantu kita dalam perjalanan iman kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memimpin kami. Ajaran-ajaran Tuhan inilah yang menjadi dasar tindakan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin kami dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masalah COVID-19 yang masih lagi belum hilang daripada sekitaran kami. Kami masih lagi bergumul dengan masalah ini. Kami mau berdoa supaya Tuhan campur tangan agar masalah ini dapat diatasi dengan segera, agar tim-tim yang sedang berusaha mencari penawar ataupun mencari vaksin bagi virus ini dapat menemukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan yang paling penting, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di mana saja yang kami tidak tahu keberadaan mereka. Kami mohon supaya Tuhan menghibur, Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka.
Dan tidak lupa juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, jemaat-jemaat yang sedang sakit, supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga mereka. Dan jika Tuhan mau sembuhkan mereka. Kami mau serahkan seluruh keberadaan mereka dalam tangan Tuhan, jadi kehendak Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi saudara-saudara kami dan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempo PKP dan PKPB ini Tuhan, supaya Tuhan memimpin pencarian pekerjaan mereka sampai mereka menemukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk program-program yang tertunda, supaya kami masih ada kekuatan, kami masih ada semangat untuk melakukannya di hari yang lain yang tidak seperti dalam perancangan. Karena kami tahu Tuhan, kami lakukan semua ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kami lakukan semua ini, semua program yang tertunda ini, karena kami mau memuliakan Tuhan. Masih banyak hal yang ada dalam hati kami, tapi kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bagi yang sedih, Tuhan yang menghibur. Bagi yang kekurangan, Tuhan yang mencukupi. Bagi yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.